itu yang saya maksudkan. Tetapi dia mikirnya seperti itu. Jadi saya berhenti sesaat itu karena saya ingin menenangkan diri saya. Jujur ingin menenangkan diri saya juga. Jadi ini nggak live sama sekali? Baru live tadi. Kemarin sempat live tapi sebentar. Cuman masih belum bisa bahas itu. Saya kira saya nggak takut nih. Ternyata saya takut. Saya takut. Karena sama kayak kamu ngerem cakram itu bukan takut ya, tapi paham kan? Nanti dibalik. Aku ya Miss ya, karena aku tuh mendengarkan Miss ini. Jadi aku berhenti. Iya. Karena aku juga respect seseorang. Aku juga respect seseorang. Karena itu aku berhenti juga. Iya, karena aku menghargai dan menghormati dan mempercaya emak gue nih. Tapi kalau misalnya cuman kayak dibilang gertakan, mau dilaporin orang ini, saya emang nggak takut itu. Aku nggak takut juga. Tapi karena ada orang terlibat di dalamnya nih. Ada orang lain yang terlibat di dalamnya. Nah itu, makanya aku bilang oke, karena udah dikasih tahu oke. Tapi yang ngasih taunya karena ini orang yang ngasih taunya, ya. Kalau bukan ini, bodo amat saya mah. Kayak gitu, mau cari apa lagi di dunia ini yang nggak sih Mak? Iya, karena gini loh, saya diperingatkan adalah perjuangan kita bukan hanya itu gitu loh. Karena tujuan kita adalah edukasi. Sementara orang besar aja hancur gitu loh, apalagi kita, apalagi kamu sama saya. Dan yang anehnya yang mengatasnamakan penggiat PMI sindir-sindiran, saya lagi berjuang sendiri, jangan disindir. Saya tuh udah cukup rapuh. Saya tuh sebenarnya sudah cukup rapuh. Saya tuh udah cukup capek. Saya nggak takut sesama PMI. Tetapi kalian harus tahu bahwa permainan itu tidak seperti yang kalian lihat di media sosial, tidak. Ngerti. Makanya aku ngomong sama kamu nih, di rem cakram ya Nit ya, jangan ya Nit ya. Saya tidak mau kehilangan kamu. Kalau masalah TKW, TKI, gerombolan orang-orang yang mantan money laundering ngomong itu nggak ada apa-apanya bagi saya. Nggak ada, bukan itu. Tetapi itu yang lebih besar lagi. Dan jangan nangis sumpah. Bukan karena saya itu berjuang gitu loh nih. Saya tidak butuh dihargai, saya nggak minta dihargai. Saya cuman mengedukasi gitu loh. Saya nggak kepingin jadi apapun, saya cuman mengedukasi teman-teman yang di rantau. Kamu tahu nggak sekarang itu yang ada di Taiwan permasalahan, aku belum bocorin ke kalian. Di Taiwan itu ada anak yang baru nyampe di Taiwan, diajak bekerja jadi di Kamboja, TKW dari Taiwan dibawa jadi pelajar. TKW benar-benar bekerja di sana karena di interminate sama agennya dibawa ke sana. Tapi saya nggak boleh bahas itu lagi nih. Saya nggak tahu, karena nyawa saya mungkin tidak penting, nggak ada harganya, tetapi banyak orang yang membutuhkan edukasi agar tidak terjebak dan teriming-iming itu aja. Tugas saya saat ini hanya jangan sampai ada orang yang teriming-iming itu aja sih. Lah itulah maksudku, kenapa ngajak-ngajak orang datang-datang ke Taiwan sedangkan permasalahan-permasalahan kayak gini nggak diperhatikan. Ini ada gebongnya nih, dan saya nggak boleh speak up. Saya nggak boleh. Soalnya Kebayang nggak sih aku mulai tanggal 9, 10, dan 11 dia meninggal dunia, 12, 13, 14 saya diem. Malah saya memperingatkan kamu. Iya kan? Saya memperingatkan kamu. Terus siapa yang ngingetin aku nih? Loh aku juga ingetin Mak, aku bilang Mak hati-hati, aku bilang. Karena kan gara-gara kemarin ada yang dilakban itu, jadi aku bilang hati-hati. Gitu. Mereka aja yang bergerak di belakang tanpa keluar-keluar digituin, apalagi kalau misalnya Mak udah bergerak di belakang dan ngomong di depan juga, aduh itu lebih mengkhawatirkan.
Tahu nggak, saya tidak takut dengan ancaman itu, tapi saya sedihnya sesama orang Indonesia yang makan rezeki dari TKW menghujat saya. Itu sedih banget, tahu nggak? Kesedihan saya bukan karena pemerintah loh, bukan. Kesedihan adalah orang-orang yang makan keringetnya TKW, yang punya LPK, yang punya PT, itu menghina saya. Bener, sedihnya adalah kita satu seperjuangan. Kamu masih makan keringet dia orang. bukan orang perjuang, dia nggak berjuang, dia nggak ada, mana ada berjuang, jualin TKW kok. Nggak usah bilang berjuang, berjuang mak, orang emak juga tahu dia dulu di sini kayak gimana, di depan kamera doang, yang bantuin di belakang siapa? Kan kita doang ini yang tahu sebenarnya. TKI yang lain yang lama-lama, yang baru-baru mana tahu, nggak tahu, taunya depan kamera doang, pura-pura ini, nggak ada. Selama dia dibilang bantuin orang, nggak ada. Ini sampai bukti-buktinya dia memperkaos orang aja ada. Nggak usah dibilang ini. Capek mau disembunyiin, capek mau dilindungi Mae, nggak usah dilindungi lagi. Udah kita keluarin aja sekalian. Gimana dia memperlakukan PMI, mencakokin obat-obatan terus diperkaos. Mau nih kita iniin orang, mau nih korban-korbannya disuruh speak up, Nggak lagi. mau nih ininya. Nggak usah bahas orang lain sini, nggak usah. Biarkan dia dengan caranya. Kalau kita juga marah menghujat dia, apa bedanya kita dengan dia? Benar nggak sih? Iya, benar. Jangan terpancing emosi, karena itu akan membuat kita semakin goyah. Kita udah cukup bertempur dengan orang-orang yang elit gitu loh. Kita itu lagi bertempur dengan bener, mereka tuh tidak tahu bahwa kita itu terjadi pertempuran yang sangat dahsyat dan luar biasa sekali di kawasan elit gitu loh. Kenapa saya nggak speak up selama seminggu? Kenapa saya diem? Karena saya bilang sama diri saya sendiri, saya nggak takut apapun Tuhan. Tapi kalau saya nggak ngedukasi, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Iya, bagaimana teman-teman yang lain? Jadi dulu saya dulu berpikir saya nggak takut di penjara lah, di apa, saya nggak takut. Yang penting saya berjuang. Tetapi saat saya disakiti, apa yang bisa saya lakukan ke orang lain? Orang lain kan nggak bisa melakukan apapun. Jadi nggak ngerti aku nih, benar-benar kita itu seharusnya musuhnya bukan sesama PRI ya, bukan loh, sebenarnya bukan loh. Kita itu punya musuh sendiri, benar nggak sih? Ya. Kalau sama-sama TKW, TKL menghujat, kalian itu nggak tahu di luar sana seperti apa kejamnya. Makanya aku ketawa banget kalau di antara orang-orang yang katanya menolong PMI ini mau saling menghujat gitu loh. Bener. Aku aja yang bikin joget-joget aja, udah ada orang yang kepanasan, padahal aku joget-joget aja loh. Ya Allah. Aduh, nggak tahu mak aku mau gimana. Aku mau bantu mak buat ngomong, mak bilang rem dulu. Jangan rem dulu, nggak usah karena gini loh, orang akan tenggelam sendiri. Nggak usah, bukan kita yang menenggelamkan. Jangan pernah menenggelamkan orang lain, jangan, biarkan. Bener, jangan. Biarkan tenggelam sendiri ya. Betul. Karena kamu akan dibawa oleh arus sendiri. Jangan. Kita nggak boleh menenggelamkan orang, nggak boleh. Anak-anaknya masih kecil, jangan. Perjuangan dia lebih panjang daripada saya. Jangan. Kasihan anak-anaknya. Udah tahu perjuangan masih panjang, selalu bikin hal-hal yang nggak masuk akal. Akhirnya blacklist sana blacklist sini. Yang lucu lagi saat kita berbicara tentang donasi, apa hubungannya dengan mayat? Kita nggak bahas mayatnya Taiwan. Dibahas. Nggak lucunya tuh. Aku sebenarnya pengen nangis tapi jadi ketawa loh nih. Mak, aku tuh ketawanya gini, ya. DE bikin video seolah-olah kayak lagi membela petinggi yang ada di Taiwan. Sedangkan kita di belakang telepon-teleponan sama petinggi itu. Jadi kan lucu. Jadi kayak dia
kelihatan muka dia. Itu loh, itu yang paling terbaik ini. Lah, kita telepon-teleponan nih. Kita koordinasi. Gimana kau? Itu ngomong informasi berapa jenazah itu dari siapa juga? Iya. Aduh. Bingung kan? Makanya aku tuh ketawa geli. Aku tuh pas lihat, what? Ketawa geli. Perasaan tadi malam kita telepon. Kemarin banget juga lagi nelpon sama gue. Malah kita yang dibahas lagi. masalah kita yang dibahas malah artis ya. Iya. Lah, Adi bilang, itu loh, itu juga kenapa kamu gini-gini? Lah, kemarin bapak itu nelpon, Nit, nyanyi tanggal segini bisa nggak? Siapa? Oke.